Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ada dua al-mansubat wa amsilatuha. Ada berapa jumlah al-mansubat dalam bahasa Arab? Kita katakan kemarin ada 15 al-mansubat. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja atau kita ambil bagian yang pertama dari mansubat yang 15. Apa mansubat yang pertama? Ya tentu adalah yang pertama kali terbayang kalau kita mendengar kata mansub itu adalah ini, yaitu al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi merupakan salah satu dari uh, al-mafa'il al-khamsah. Ya, ada yang berawalan kata maf'ul. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-maf'ulu bihi? Al-maf'ulu bihi secara bahasa atau secara ringkas adalah ya, man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yaitu siapa yang menjadi korban dari perbuatan si fa'il. Ya, siapa yang menerima perbuatan tersebut atau siapa yang terkena imbas dari suatu perbuatan, ya, maka dialah yang disebut dengan al-maf'ulu bihi atau maf'ulu bihi. Baik. Kita baca sekarang perkataan Ibnu Ajurum di sini. Babul maf'uli bihi wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu. Nahu qaulika darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Ibnu Ajurum mengatakan ini maksud dengan maf'ul bih yang pertama dia harus berbentuk al-ism. Ya, dia pasti adalah isim, jadi nggak ada ceritanya nanti fi'il itu sebagai ya, maf'ul bih. Kemudian yang kedua syaratnya dia mansub ya, karena termasuk al-mansubat. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari pengertian al-maf'ul bih adalah yaqa'u 'alaihil fi'lu. Dia merupakan ya, korban dari fi'il. Fi'il itu jatuh kepadanya, maksudnya dia menjadi ya korban atau yang kena imbas. Contohnya darabtu Zaidan. Siapa yang kena imbas dari perbuatan daraba? Zaid. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui maf'ul bih itu ya, ajukan pertanyaan siapa yang ya. Darabtu Zaidan. Ya, saya memukul Zaid. Pertanyaannya, siapa yang dipukul? Ya. Raqibtul farasa. Siapa yang dikendarai? Al-farasa, atau apa yang dikendarai al-farasa. Al-faras kemana? Al-khayl. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Wa aqulu al-maf'ulu bihi yutlaqu 'inda an-nahwiyyin 'ala mastajma'a thalathata umurin. Maf'ul bihi itu menurut para ahli nahwu ya harus terkumpul padanya tiga hal yang kita jelaskan tadi. Yang pertama an yakuna isman. Yang pertama dia harus berbentuk isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Nah, maka tidak mungkin maf'ul bihi itu berbentuk fi'il apalagi huruf. Ya, jadi tidak mungkin ada fi'lun mudhari'un mansubun wa huwa ya maf'ulun bih enggak mungkin. Ya. Baik. Dan yang kedua an yakuna mansuban ya, karena kita lagi bahas mansubat. Ya, jadi di mana-mana maf'ul bih itu pasti mansub. Fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majruran. Enggak ada nanti ada suatu isim marfu atau majrur dan kita katakan dia sebagai maf'ul bih, enggak mungkin. Baik. Dan yang ketiga yakuna fi'lul fa'il qad waqa'a alaihi. Syarat yang ketiga dia harus menjadi korban yang menerima perbuatan tersebut, yang menerima fi'il tersebut. Wal muradu bi wuqu'ihi alaihi ta'alluqu bihi. Yang dimaksud dengan wuqu'ul fi'il alaih, ini perhatikan ya agar antum bisa memahami istilah nanti muta'alliq pada huruf jar. Apa yang dimaksud dengan ta'alluq atau muta'alliq? Yang dimaksud adalah ya apa yang berkaitan dengan fi'il tersebut. Jadi fi'il ya itu pasti ada fa'ilnya kan. Ya. Maka dikatakan fa'il itu adalah muta'alliqnya fi'il. Artinya erat kaitan antara fi'il sama fa'il. Nah, baik. Nah, jadi fi'il itu tadi kita katakan muta'alliqnya adalah fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'ilnya muta'addi, butuh kepada objek? Maka muta'alliq yang paling kuat adalah maf'ulun bihnya. Nah, itu dia.
ya. Nah, kita katakan maf'ulun bih itu adalah muta'alliqnya fi'il, artinya dia punya ikatan yang kuat, ya. Jadi kita katakan dia punya ta'alluq, punya ikatan, punya korelasi, punya hubungan. Baik. Sawa'un akana dzalika min jihati thubuti nahwi fahimtu ad-darsa. Misalkan kita katakan ta'alluqnya apa namanya tadi, maf'ulun bihi itu dia punya ta'alluq dengan fi'il, ya, dan ta'alluqnya itu bisa dari sisi as-subut. As-subut artinya pasti, harus, ya, maksudnya kalimat positif bentuknya. Contohnya fahimtu ad-darsa. Fahimtu ad-darsa. Fahimtu di sini fa'ilnya domir ana. Ya, domir ana itu erat kuatannya dengan fahim, dengan fiilnya. Tapi di sini fahima itu adalah fi'il muta'addi. Ya, maka dia punya muta'alliq yang lain yaitu ad-darsa. Nah, bagaimana kita cara mengetahui dia itu muta'alliqnya apa bukan? Caranya coba hapus. Ya, hapus apakah kalimatnya tetap mustaqim apa tidak. Kalau kalimatnya tidak mustaqim berarti itu muta'alliqnya. Contohnya kalimat fahim tu ad-darsa, kalau antum hapus kata ad-darsanya, kalimatnya jadi rusak. Ya, ghairu mustaqim dia. Nah, berarti ad-darsa ini adalah muta'alliqnya fahim tu. Baik. Amkana ala jihadin nafi. Bisa juga ta'alluqnya itu berbentuk kalimat negatif. Dalam konteks kalimat negatif, misalkan lam afhamid darsa. Ya. Lam afhamid darsa. Tetap punya ta'alluq di sini. Karena kalau antum katakan lam afham saja, maka kalimatnya ghairu mustaqim, maka harus ada maf'ulun bihi. Nah, kemudian kalau kita membahas maf'ulun bihi dalam kitab-kitab yang dasar sekali ya, untuk pemula sekali itu ya udah maf'ulun bihi itu mansub bentuknya ini selesai. Ya, tapi kalau dalam kitab-kitab yang setingkat lebih tinggi itu yang difokuskan dalam pembahasan maf'ulun bihi itu adalah suaranya. Ya, bentuk macam-macamnya. Maf'ul bih itu macam-macamnya apa saja. Ya. Kalau yang sering kita temukan, ya, darabtu Muhammadan, itu maf'ul bih yang berbentuk isim zahir. Ternyata domir juga bisa menjadi maf'ul bih. Ya. Bagaimana bentuknya? Ya, itu yang akan kita lihat sekarang di pembahasan anwa'u al-maf'ul bihi. Apa saja jenis-jenis maf'ul bih? Nah, jenis-jenis maf'ul bih itu ada banyak, tapi kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu zahirun wa mudmar. Zahir maksudnya isim zahir, ya, mudmar maksudnya domir. Ya, jadi segala isim selain domir maka itu disebutnya zahir. Ya, kitabun, qalamun, masjidun, rajulun, baitun, Muhammadun, itu semua dinamakan isim zahir. Lawannya adalah isim mudmar. Isim mudmar itu ya huwa, huma, hum, iyyaka, iyyahuma, iyyakum dan seterusnya. Ya, itu semua mudmar atau isim domir. Fadzahir ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir itu tadi ya udah contohnya di atas tadi. Wal mudmar kisman. Fokus kita adalah kepada mudmar. Ini yang paling agak repot begitu ya. Yang mudmar ini. Ya, yang berbentuk dhamir ini. Dan mudmar ini kita bagi lagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Ya, sesuai dengan namanya muttasil berarti dia dhamir yang bersambung, ya. Berarti dia tidak bisa ya digunakan di awal kata atau di awal kalimat. Wa munfasil artinya dhamir yang bisa di-i'rab sebagai mubtada. Ya, cara membedakan muttasil sama munfasil nanti bisa nggak di-i'rab sebagai mubtada. Ya, jadi yang bisa di-i'rab sebagai mubtada itu hanya munfasil. Wa talibun bisa. Tapi kalau ka talibun kan nggak bisa. Ya, karena dia munfasil. Baik. Apa saja dhamir muttasil? Dhamir muttasil itu ada 12, yaitu ya darabani, berarti maksudnya ya mutakallim di situ ya. Darabani ya di sini maksudnya, bukan darabanya ya. Daraba kan tetap fi'il. Darabana ambil ujung-ujungnya aja. Kenapa nggak disebutkan ni, ya atau na gitu? Ya. Ya karena dia dhamir muttasil, dia harus nyambung gitu. Harus nyambung dengan fi'il. Jadi kita buatkan saja contoh fi'il daraba. Jadi darabani, darabana, darabaka, ya. Darabaki, darabakuma, berarti maksudnya ki, kuma, kum, ya, kunna, hu, ha, huma, hum, kunna dan seterusnya. Ya, itu 12 dhamir muttasil. Kemudian munfasil juga ada 12, ya, yaitu iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma. Apa sih artinya sebenarnya iya itu? Iya itu nggak ada artinya, cuman dia
ya dibuat itu sebagai wadah aja untuk menampung domir ini gitu ya, sehingga dia bisa berdiri sendiri. Karena kalau antum hapus iyanya kan iyanya doang tersisa, nggak bisa ya berdiri sendiri, itu nggak bisa. Jadi ditambahkanlah iya agar dia bisa munfasil ya. Jadi kalau sudah menjadi seperti ini maka boleh kita ya sebagai mubtada, kan taruh di depan gitu. Iya ka maful bi muqaddam jadinya nanti ya. Iyana, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu dan seterusnya. Baik, itu perkataan dari Ibnu Ajurrah. Sekarang kita lihat atau kita baca syarahnya. Wa qulu yang qasimul maf'ulu bihi ila qismain. Al-awwalu adh-dhahir was-tsani al-mudmar. Wa qad arafta anna adh-dhahira ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyajin ila qarinati taqallumin aw khitabin aw ghaibatin. Perhatikan cara bacanya. Adh-dhahir pengertiannya adalah ma yadullu ala ma'na, suatu kata yang menunjukkan atas maknanya tersendiri biduni ihtiyajin, tanpa butuh kepada qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin, tanpa dia membutuhkan qarinah ya, tanda-tanda dia itu mutakallim atau mukhatab atau dhamir ghaib ya. Jadi tanpa perlu menjelaskan kepada dia itu apakah dia orang pertama, orang kedua atau orang ketiga. Wa annal mudmar ma la yadullu ala ma'nahu illa biqarinatin min hadhil qara'in as-salat. Pamisalu zahir ya, daraba Muhammadun bakran ya, Muhammad memukul bakran ya, ini zahir jelas. Wa yadribu Khalidun amran wa qatafa Ismailu zahratan, qatafa artinya memetik ya. Wa yaktibu Ismailu zahratan, ini contoh untuk yang zahir ya. Jadi kata-kata seperti bakron, kemudian hamron, ya, kemudian zahratan, ini kan isim zahir semua karena dia bukan dhamir. Ya, jadi isim zahir itu dia nggak butuh kedudukan sebagai orang pertama, kedua atau ketiga begitu. Jadi kata daraba Muhammadun bakron ini tidak disifati dia mutakallim, mukhatab atau ghaib gitu. Ya, kenapa? Karena yang disifati mutakallim, mukhatab atau ghaib itu ya konteksnya ketika dia sebagai fa'il gitu. Darabatu ana ya, mutakallim ya, darabata anta khatab ya, daraba ya huwa ya ghaib begitu. Jadi konteks mutakallim mukhatab itu ya ada pada fa'il, sedangkan pada maf'ulun bihi tidak ya. Baik. Wa yanqasimul mudmarul mansubu ila qismain, al-awwalul muttasil was tsanil munfasil. Dan isim dhamir yang mansub itu ya dia dibagi menjadi dua tadi, yaitu muttasil dan munfasil. Ini berdasarkan apanya? Berdasarkan bisa apa tidaknya di i'rab sebagai mubtada. Baik. Amal muttasil, adapun muttasil ya, pengertiannya adalah mala yubtada'u bihil kalamu wa la yasihhu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Ya, adapun pengertian dari muttasil tadi kita katakan bahasa ringkasnya, kesimpulan ringkasnya atau bahasa lainnya, muttasil itu yang nggak bisa jadi mubtada. Maka di sini pensyarah mengatakan ma la yubtada'u bihil kalam, yang tidak bisa dijadikan awalan dalam kalam. Wala yasihhu wuqu'uhu ba'da illa, dan dia tidak boleh diletakkan setelah illa. Itu dengan muttasil. Illahu itu enggak boleh. Ya, illa huwa boleh ya. Kalau illahu enggak. Illaka enggak boleh ya. Fil ikhtiyar itu maksudnya sengaja memilih gitu ya. Tapi kalau dalam beberapa kondisi fid darurah itu boleh ya. Fid darurah syariah boleh. Jadi al-ikhtiyar yang lawan dari ad-darurah asy-syariah. Wa mal munfasil, adapun yang munfasil berarti kebalikan dari muttasil, ma yubtada'u bihil kalam, bisa digunakan untuk mengawali suatu kalimat maksudnya wa yasihu ba'da illa, dan dia boleh terletak setelah illa. Illa ya istitsna fi al-ikhtiyar. Jadi illa huwa boleh, illa iyyaka boleh ya. Tapi illa ka enggak boleh. Walil muttasil itna asyara lafzan, muttasil itu punya 12 lafaz yang kita baca tadi. Ada aliyah itu lil mutakallim wahid ya, dhamir ana maksudnya. Wajibu an yufsala bainaha wa bainal fi'l bi nunin tusamma nunil wiqayah.
Dan ya itu kalau ketemu dengan fiil dia nggak boleh langsung nempel begitu ya sukun itu ya. Misalkan dorobai, nggak bisa dorobai. Ya, jadi harus ditambahkan nun di situ. Jadinya doroba ni. Ya. Nun ini namanya nun wiqaya. Ya. Apa alasannya kenapa tidak boleh? Ya. Ya. Apa alasannya kenapa kok tidak boleh langsung dorobai begitu? Untuk membedakan ya mutakalim itu ketika dia sebagai ya mudhafun ilaih. Misalkan kita mengatakan kitabi. Ya, kitabi. Nah, di situ boleh ya. Kitabi di situ langsung nggak usah pakai nunul wiqayah. Ya, nggak butuh nunul wiqayah di situ. Ya, tapi kalau dia nyambungnya dengan fiil maka butuh dia nunul wiqayah. Contohnya misalkan ata'ani Muhammadun harus pakai nun di situ, nggak boleh langsung ata'ai misalkan atau yuti'ui nggak boleh, harus ditambahkan dia. Ya yuti'uni Bakrun wa ati'ni ya Bakru. Ya ati'ni itu fil amri. Wasani na ya na yaitu na adalah ala jamaatil fa'ilin ya. Kalau disebutkan nanti apa namanya ini, kalau ya tadi kan ya mutakallim, kalau ini namanya na adalah ala jama'ati al-fa'ilin, yaitu lil mutakallim al mu'azzam nafsahu aw ma'ahu ghairuhu ya. Na itu fungsinya adalah untuk mewakili mutakallim yang banyak atau mutakallim yang agung dirinya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala dia menggunakan dhamir nahnu di situ bukan berarti ada yang bersama Allah selainnya, tidak, tapi menunjukkan azamati nafsihi, untuk menunjukkan atas kemuliaan dirinya. Nah, jadi dhamir nahnu itu fungsinya untuk orang-orang yang atau zat-zat yang mu'azzam nafsahu, yang mulia gitu. Ya, yang memuliakan dirinya. Baik. Contohnya misalkan ata'ana abnauna. Jadi ata'ana abnauna bisa jadi di situ hanya satu orang maksudnya. Ya, tapi mu'azzam nafsahu. Baik. Dan yang ketiga al-kaf al-maftuhah wa hiya lil mukhatabil mufradil mudzakkar, ya kaful khitab bahasanya ya. Ya kaf ini namanya kaful khitab. Kaful khitab itu ada pada dhamir anta. Anta, antuma, antum ya. Kemudian anti, antuma, antunna, ya dhamir mukhatab semua itu kaful khitab namanya. Baik. Jadi kalau fathah itu untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Ya, kalau kasrah itu untuk mukhatabah mufradah muannasah. Kemudian al-kaf al-muttasil biha al-mim wal alif. Ya, bersambung dengan mim dan alif yaitu pada domir antuma. Kafnya tetap kaf mukhatab kaful khitab namanya, tapi mim sama alifnya mimul musanna namanya. Ya, atau aliful musanna. Wa hiya lil musanna al mukhatab mutlaqan atau akuman. Ya. Ya, jadi kafnya kaful khitab, mim dan alif ini ya alamatu ya, al-isnain. Ya, tanda bahwasanya dia ada dua. Wasadis al-kaful muttasil bihal mim wahdaha wa hiya li jama'ati dzukuril mukhatabin atau akum. Ya, kafnya kaful khitab, mimnya mimul jamaah ya. Mimu al-jamaah ya. Baik, jadi dia untuk apa? Untuk mewakili domir antum li jama'ati dzukur al-mukhatabin. Baik. Dan yang ketujuh al-kaful muttasil bihan nunul musyaddada. Al-kaf al-muttasilu biha an-nunul musyaddada. Yaitu kaf yang bersambung dengan nun musyaddada. Apa itu nun musyaddada? Yaitu nun untuk menunjukkan jama'atil inas al-mukhatabat. Menunjukkan ada banyak perempuan fa'il di situ, nunul inas namanya. Jadi kafnya kaful khitab, nunnya nunul inas. Jadi dua kali bisa di-i'rab itu nanti. Atau akunna, kafnya dan nunnya. Yang kedelapan al-ha al-madmumah. Wa hiya lil ghaibil mufradil mudzakkar nahu ata'ahu ya. Al-ha al-madmumah ini maksudnya haul ghaibah itu ya.
Istilah lainnya adalah haul ghaibah, yaitu untuk mufrad mudzakkar ghaib. Ya, contohnya misalkan ata'ahu dhamir huwa di situ. Ya. Wa tasri al-ha al-muttasil bihal alif wa hiya lil ghaibatil mufradatil muannasah. Ya, ini ha. Ya, haul ghaibah ini juga sama ya. Hanya bedanya haul ghaibah yang ini untuk muannas. Dan yang ke-10 al-haul muttasilu biha al-mim wal alif. Ini untuk musanna ya. Ya, dhamir huma maksudnya. Yang ha-nya tetap haul ghaibah. Jadi yang ada hak-haknya itu goib, ya, orang ketiga. Ya, yang ada kaf-kafnya itu orang kedua, gitu. Ya. Baik. Wahyal musannal ghaib mutlaqan nahwu aqa'ahuma. Kemudian al-ha'ul muttasil biha al-ha'u al-muttasilu biha al-mim wahdaha. Wahya li jama'ati dzukuril ghaibin ata'ahum. Ya, ha bertemu dengan mim di situ mimul jama', ya, mimul jama'. Jadi haknya namanya haul ghaibah ya, kemudian mimnya mimul jama' atau mimul jamaah. Dan yang ke-12 al-haul muttasilu biha an-nunul musyaddadah, yaitu ha yang bersambung dengannya nun bertasydid. Ya, maksudnya nun al-inas. Ya, al-inas itu jamak dari unsa ya. Tadi kata unsa. Baik. Al-ghaibat ya dhamirhunna maksudnya ata'ahunna. Baik, itu dia 12 bentuk domir al-muttasil. Jadi domir muttasil nggak akan keluar dari itu 12 bagian tadi. Baik. Sekarang kita masuk ke lawan al-muttasil yaitu al-munfasil. Ya, 12 lafzan aidan, lafaznya juga ada 12 sama seperti muttasil. Wahia iya mufrad murdafatan bil ya'i lil mutakallim wahdah. Perhatikan iya murdafatan. Ya, apa itu domir munfasil? Yaitu domir yang dia murdafah, ya, ianya murdafah. Murdafah artinya diboncengi, ya, diboncengi oleh ya mutakallim wahdahu au nalil mu'dham nafsahu au ma'agwirihi. Jadi iya jika dia diboncengi oleh domir huwa, jadinya iyahu. Domir kaful khitab, iyaka. Kemudian hunna, iya hunna dan seterusnya. Itu maksudnya murdafahnya. Asal katanya iya. Iya, itu bayangkan saja seperti kuda, iya, kemudian diboncengi oleh domir-domir tadi. Iyaka, iyaki, iyakum dan seterusnya. Baik. Jadi dia bisa diboncengi oleh yaul mutakallim, bisa juga diboncengi oleh na adalah ala jamatil fa'ilin, bisa juga diboncengi oleh kaful khitab, ya. Nah, kaful khitab bisa juga dia diboncengi oleh kaful khitab lil muannasa, bisa juga ya yang lainnya. Wala yakhfa 'alaika ma'rifatul baqi, itu juga yang lainnya. Baik. Wasahihu anna ad-dhamira huwa iya, ya. Wa anna ma ba'dahu lawahiqu tadullu 'ala takallumi awil khitabi awil ghaibati taqulu iyaya ata'at talamizu. Wa ma ata'at talamidu illa iyaya. Wa minhu qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawluhu subhanahu amara alla ta'budu illa iya. Baik, ini di sini ada pendapat dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid di sini. Yang benar kata beliau bahwasanya ad-dhamir huwa iya. Ya. Yang benar adalah dhamir pada iyyaka itu iyanya bukan kafnya. Kaf itu namanya lawahiq. Ya. Kaf itu namanya lahiqah atau lawahiq. Ya, jadi lawahiq itu artinya tambahan aja, ya, tapi harus ada namanya lawahiq. Tambahan yang harus ada atau ekstra saja. Ekstra yang menunjukkan atas dia itu mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Ya. Jadi fungsi dari kaf, ha, kemudian ya atau na itu hanya untuk menunjukkan ini tuh mutakallim atau mukhatab atau ghaib gitu doang. Ya, jadi yang sebenarnya menjadi dhamir itu iyanya. Gitu. Ini pendapat dari pensyarah di sini. Jadi ketika kita mengatakan iya ya atau at-talamiz, yang dhamir itu iyanya. Ini dhamirnya. Kemudian iya ini apa? Iya ini lawahid. Lawahid untuk menunjukkan bahwasanya dhamirnya di sini adalah dhamir mutakallim. Ya, dhamir mutakallim itu ana. Ya. Baik. Ya.
Iya ya atau at-talamid, kemudian ma atau at-talamidu illa iya ya. Ya, iya ya di sini ya. Di awal kalimat lihat iya ya. Kenapa dibuat dua contoh ini? Nah, karena syarat dari ya domir itu dikatakan munfasil adalah yang pertama yubtada'u bihil kalam tadi kan, dia boleh dijadikan diletakkan di awal kalimat, maka dibuat contoh ini ya. Kemudian yang kedua tadi ya, pengertian tadi munfasil adalah dia boleh terletak setelah iya ya, fil ikhtiar, contohnya iya ya di sini illa iya ya. Nah, maka dibuat dua ragam contoh ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ini adalah contoh yang memenuhi syarat domir munfasil, berarti dia adalah domir munfasil. Baik. Ya, jadi menurut pendapat penulis di sini atau pensyarah, iya itulah domirnya, kemudian setelahnya itu hanyalah lawahid litadul ala takallum awil mukhatab awil baik atau awil ghaibah. Baik. Jadi ketika kita mengatakan iya karena abu dua iya karena nasta'in, iya itu domir, kaf itu kaful khitab itu hanya lawahid saja untuk menunjukkan bahwasanya domir sebelumnya itu adalah domir mukhatab. Jadi iya ini kan sama semua kan, iya ka, iyahu, iyahum ini kan sama, iya iya semua. Kalau nggak ada ka, kumakum, hu, humahunna, gimana membedakan mana mutakalim, mana mukhatab, mana qaibnya nanti? Nah, maka menurut beliau fungsi dari lawahid itu hanya untuk menunjukkan dia itu mukhatab, goib atau mutakalim. Baik. Ya, itu dia uh, apa namanya pembahasan tentang al-maf'ul bihi, ya tidak terlalu panjang di sini diambil, ya ringkas-ringkas saja. Ya, sebenarnya kalau kita membahas al-maf'ul bihi ini ya luas pembahasannya karena kita nggak masuk ke suaranya secara lengkap di sini. Ya, kita hanya masuk ke ringkas saja, belum kita masuk ke pembahasan tentang ta'addud al-maf'ul bihi. Ya, kapan maf'ul bihi itu dikatakan ya lebih dari satu, ya pada apa saja, misalkan pada al-af'al allati tansibu al-maf'ulain asluhum al-mubtada wal khabar, ya. Belum juga kita membahas al-af'al al-muta'addiyah li salasati mafa'il, ya. Misalkan a'lama wa ara. Begitu juga kita belum membahas tentang hazfu al-maf'ul bih, ya. Kapan maf'ul bih itu boleh dihapuskan, itu insyaallah taala pada kesempatan kita akan bahas nanti di kitab yang lain yang lebih terperinci dari kitab atau Saniyahnya. Nah, jadi untuk memahami hal-hal mendasar dulu, maka ini sudah lebih dari cukup. Insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan mansubat yang kedua yaitu al-masdar. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.